Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Yang kita banggakan, kita hormati, Wakil Menteri Pertahanan, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, beserta Menteri Pertahanan kita, sehingga negara ini tetap terjaga, kuat dan baik. Yang kita hormati, kita banggakan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Kita hormati, kita banggakan, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Tanyo Budi Revita. Kita hormati, kita banggakan seluruh Kepala Staf Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Laut, ini ada spesial Marskal Muhammad Ali, Laksamana Muhammad Ali. Udara, Marskal TNI Muhammad Tony. Pak Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Saudaraku spesial, sahabat lintas agama, Kiai Haji Syamsul Ma'arif dari PWNU Jakarta. Kita doakan senantiasa diberikan kesehatan untuk mencerahkan dan menyatukan umat. Ada juga bersama kita Romo Yos Bintoro. Ini selalu hadir setiap tahun. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan untuk membimbing dan mencerahkan umat beliau. Pendeta Arifanus, semoga diberikan kekuatan untuk mencerahkan umat dan membimbing. Pendeta Chandra, ini sahabat yang tiap tahun kami bertemu. Selalu kalau tampil selalu senyum, selalu ceria. Ini membawa inspirasi dan semangat keceriaan untuk bangsa Indonesia. Kita hormati, kita banggakan. Juga ada Romo Chandra Dana bersama kita. Ada juga bersama kita banggakan JS Rasa Supit dari Konghucu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kebaikan, dan tentunya penting juga untuk disebut saudara kita dari Buddha, Romo KRT Gotama. Mudah-mudahan selalu dipertemukan dalam setiap tahun dalam kerukunan. Terima kasih untuk keluarga besar Tentara Nasional Indonesia yang telah menginspirasi dan merawat kebinekaan kita dengan selalu menyertakan para tokoh lintas agama untuk mendampingi TNI, menjaga nilai-nilai ketenangan, ketentraman untuk bangsa tercinta ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang menjadi ciri khas bagi Indonesia dan tidak ditemukan di bangsa-bangsa lain, kekompakan, kerukunan para pemeluk agama yang bersama-sama selalu berupaya merawat kebinekaan, menenteramkan umatnya, sehingga dalam situasi yang sulit pun di bangsa ini, kita selalu cepat mendapatkan recovery yang merekatkan dan mendamaikan umat. Jepang boleh maju, tapi sedikit ada masalah, gelisahnya tinggi, karena keberagamaannya tipis, banjir sedikit, wali kotanya bisa bunuh diri. Di kita ada banjir, rakyatnya bisa berenang. Ramai gejolak, orang lain sulit mengatasi, kita ramai, rakyatnya masih bisa selfie. Ini diantara keberkahan yang terjaga oleh para tokoh-tokoh agama kita. Untuk itu, kita selalu mendoakan semoga inspirasi yang ditampilkan oleh TNI di sore bersejarah ini menjadi contoh dan aura positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara. Bila tokoh agamanya hadir
mendampingi TNI-nya bukan hanya kuat, tapi ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan akan selalu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, tausiah itu pesan singkat, padat, mendalam. Jadi izin Pak Panglima, ini nggak boleh panjang-panjang. 26 Desember 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman berbicara di hadapan seluruh prajurit pada saat itu di Yogyakarta, menyampaikan satu amanat, yang amanat ini kelak naskahnya disiapkan oleh Bintal Abri pada saat itu untuk menjadi sebuah naskah buku yang dicetak tahun 1992 bernama Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam satu paragraf, beliau memberikan pesan yang abadi dan penting untuk diviralkan sampai dengan kesempatan sore hari ini. Beliau berkata, berjuanglah terus, jangan guncang, jangan bimbang, untuk mengatasi setiap lawan sampai dengan ke kaki tangannya. Kalimat yang singkat, padat, tapi memberikan satu kepercayaan diri bagi seluruh prajurit. Seakan-akan menyampaikan dua pesan utama. Bahwa yang pertama, fitrah bagi keluarga besar TNI. Dengan segala status yang melekat pada dirinya. Pangkat perwira kah? Bintara kah? Tamtama kah? Sepanjang seragam itu sudah melekat dalam diri, darat, laut, udara, maka fitrah kebanggaan yang melekat di dalamnya adalah perjuangan tanpa henti. Tidak ada perjuangan, tidak ada tugas yang diembankan, diamanatkan pada seluruh prajurit TNI, kata Panglima Besar Sudirman, kecuali tugas itu harus diikutkan dengan kata semangat untuk menuntaskannya. Untuk itu, di Kopassus, di Panglima Kopassus, ada slogan yang sangat dikenal, sangat luar biasa, lebih baik pulang tanpa nama dibandingkan gagal dalam tugas. Memang sudah melekat dalam diri kita. Karena itu Kiai Samsul Ma'arif di dalam Al-Quran bagi umat Islam, surah perjuangan, surah 47 dengan nama nabinya. Keberhasilannya surah 48 Al-Fatah. Adabnya surah 49. Seakan memberikan kesan, kalau sudah melekat tanggung jawab untuk berjuang, tuntaskan sampai tugas selesai. Kemenangan didapatkan, tapi tetap dijaga adab dan tata keramanya, sehingga menampilkan norma-norma yang dapat diteladani. Bagian kedua, dan ini bagian yang sangat menarik dari perkataan Jenderal Sudirman, kuatkan persatuan, eratkan kerja bersama di antara kita, dan gunakan seluruh kekuatan yang ada dan dimiliki di seluruh aspek negara. Bagian kedua yang penting ini memberikan satu kepercayaan diri yang penuh. Prajurit TNI bukan hanya memiliki kebanggaan, izin Panglima, tapi mereka juga harus punya contoh keteladanan dan bangga serta semangat dalam menunaikan tugas. Jenderal Sudirman dengan dua kalimatnya memberikan satu motivasi yang kuat agar prajurit bukan hanya bangga dengan seragamnya, tapi juga dengan kebanggaan itu percaya diri. Percaya diri untuk menunaikan tugas dengan semangat. Dan untuk menghasilkan itu, paragraf keduanya mengatakan, kuatkan persatuan. Maka hari ini TNI menginspirasi kita menyatukan seluruh elemen negeri. Tidak hanya ada tentara di sini, kita dapatkan ada kokamnya, ada bansernya, ada adik-adik di yatimnya, pesantrennya, anak-anak yang lain dari keyakinan yang berbeda-beda. Bila kita tarik 79 tahun ke belakang, kita bisa bangga katakan pada Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar, amanat 26 Desember mengatakan kuatkan persatuan, kita jawab di sore hari ini, kami berkumpul untuk melaksanakan amanat itu, menguatkan persatuan di antara kita, supaya bangsa ini kuat, tidak terpecah belah, menyatu dalam kebaikan, dan saling menghargai dalam kebinekaan. Untuk itu, saya ingin memberikan pesan yang sangat dalam. Mari kita selalu kuatkan TNI ini. Jangan pernah lemah.
apalagi dilemahkan. Catat kalimat ini, kita jaga para tokoh agama, jaga TNI ini, jangan pernah lemah, apalagi dilemahkan. Bahasa Jenderal Sudirman, bersatulah, jangan bergerak sendiri-sendiri, siapkan diri dengan baik, siap, maju, dan jalan. Tidak mungkin kita bisa maju, tidak mungkin kita bisa berjalan kalau kita tidak kuat. Di tengah situasi yang tidak mudah, dinamika kehidupan global yang juga tidak mudah, maka kita butuh tentara yang kuat. Kita butuh tentara yang percaya diri, kita butuh tentara yang terlindungi. Jangan sampai penunaian tugas-tugas TNI yang memang harus dilakukan secara undang-undang, harus dikalahkan oleh opini-opini publik. Harus dikalahkan oleh opini-opini yang melemahkan. Oleh karena itu, 3 pilar menutup tausiah ini sebelum kita berdoa, disebutkan secara analitis, bahkan secara teoritis, bangsa bisa kuat kalau 3 pilar ini pun kokoh. Yang pertama, pilar ekonomi, alladzi at'amahu min ju'. Sejahtera, jangan sampai ada rakyat yang lapar. Rakyat saja tidak boleh lapar karena lapar berpotensi melahirkan dorongan-dorongan berbuat sesuatu yang menyimpang. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kadang-kadang kefakiran itu, lapar itu mendorong seseorang untuk bertindak menyimpang dan kriminal. Bila rakyat saja harus sejahtera, maka yang mengenakan seragam untuk menjaga bangsa ini, prajurit-prajurit kita, mohon izin para pimpinan, jangan biarkan ada yang lapar, jangan biarkan ada prajurit yang tidak sejahtera, jangan biarkan ada prajurit yang kesulitan. Karena saat satu bagian prajurit kesulitan dan tidak sejahtera, maka dampak semangat untuk menjaga keamanan pun pasti akan berkurang. Yang kedua, wa amanahum min khauf, selalu bersatu untuk menjaga ketentraman, ketenangan, kedamaian. Kita kaya tapi tidak aman, tidak nyaman. Coba ibu yang di belakang pilih itu. Kalau di rumah kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Kaya tapi bangsa kita ini begitu kaya. Tambangnya, mineralnya, segalanya. Kekayaan itu tidak akan bernilai kalau kita tidak bersatu menciptakan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, kita viralkan, jaga ketenangan, jaga kedamaian, dalam ibadah kita tenang, dalam bekerja kita nyaman, dalam menunaikan tugas kita pun menghadirkan kedamaian dalam kehidupan. Dan yang ketiga, waliya'budu rabb hadzal bait. Tingkatkan selalu nilai-nilai spiritualitas. Tentu, bagi para pemeluk agama yang berbeda-beda, silahkan selalu dicontoh, diikuti teladan rohaniawannya. Kita punya romoknya, Anda punya pendetanya, ada pinditanya, ada segalanya, ulamanya, kiainya, semua kita lengkap. Kalau setiap umat bisa mengikuti tuntunan dari tokoh-tokoh agamanya dengan baik, terjaga ibadahnya dengan baik, tidak saling mengganggu, saling menghadirkan ketentraman dan menghormati, maka 3 pilar inilah yang akan menguatkan kehidupan kita. Yang ketiga inilah nukleus kehidupan kita, disebut dengan takwa namanya. Dan takwa inilah yang menjaga bangsa ini, satu-satunya negara di dunia yang dasar undang-undangnya, dasar ketetapan institusi yang ada di dalamnya menghadirkan takwa, itu hanya Indonesia. Bapak Ibu boleh cek. Saya sering katakan di TNI kita punya Sabta Marga 7. Yang ketiga, itu ada kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di Brata Polri itu ada 3. Yang pertamanya adalah iman dan takwa. Kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita punya di kehakiman di samping ada panca dharma, 5 dharma. Yang pertamanya adalah hakim-hakim yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik yang belajar sekolah, SMP, SMA, SD sebelumnya, sampai kampus, kita punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 20, nomor 20 tahun 2003. Ada 5 poin dalam menimbang, A, B, C, D, E. Silahkan buka poin B. Amanat undang-undang kita bahkan saat sekolah, Undang-Undang Dasar 1145 mengamanatkan pada pemerintah
mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita cerdas, tapi cerdas itu diisi dengan takwa. Kalau hanya pintar, cerdas, tidak ada nilai religiusnya, maka kecerdasan itu potensi digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Mohon maaf, kita punya ahli hukum, kita punya ekonom begawan, kita punya orang-orang pintar yang bahkan di luar negeri mereka berpengaruh. Di Amerika saya berkunjung 2022, orang-orang pintar di Boston, di DC, di New York, itu banyak orang Indonesia. Tetangga kita saat membangun Petronas, dari 10 itu 6-nya orang Indonesia. Demikian pula di Singapura, demikian pula negara lain. Orang pintar kita punya banyak. Tapi yang belum kita miliki maksimal saat ini adalah orang pintar yang baik. Ahli hukum yang baik. Ekonom yang baik. Tugas kita lah para ahli agama untuk mendampingi kehidupan berbangsa bernegara ini sehingga menghadirkan kebaikan, dan dengan baik itu semua kecerdasan bisa diimplementasikan untuk membangun bangsa guna mencapai Indonesia Emas 2045. Lihat tugu ini. Saya ingin tutup tausiah singkat dengan memandang tugu yang penting ini. Bung Karno, presiden kita yang pertama kita banggakan, berangkat ke Amerika dengan delegasi, datang kemudian ke DC, ingin memberi pelajaran pada Belanda. Beliau berniat membeli tanah di depan kedutaan Belanda 3 kali lipat Pak Panglima luasnya dibandingkan dengan Belanda. Beliau ingin tunjukkan Indonesia yang merdeka sudah megah, sudah lebih hebat dibandingkan dengan Belanda yang pernah menjajahnya. Tapi ternyata ada tawaran satu tempat heritage, nilainya tinggi pada saat itu, ditawarkan karena butuh uang dengan $500.000 saja. Ini saya baca sejarah, saya kunjungi tempatnya dan saya mendengar dan meriset langsung. Karena utusan hanya membawa $300.000 tunai, maka ditawarlah dan dibelilah itu dan jadilah sekarang menjadi kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC. Tapi yang menarik, saat masuk ke National Mall, didapatilah satu tugu. Tidak terlampau tinggi, tugunya agak rendah, tapi dikelilingi oleh bendera-bendera seluruh negara bagian Amerika. Diapit, kirinya Capitol, kanannya White House. Lalu orang-orang bisa mengakses bebas di dalamnya dan ditengahi dengan National Museum-museum yang ada di dalamnya, di sekitarannya. Bapak Ibu, setiap POTUS keluar dari White House, punya pemikiran sendiri, dia melihat tugu itu, dia kembalikan pada kepentingan seluruh wilayah rakyat Amerika. Setiap anggota dewan keluar dari Capitol, punya perbedaan, dia melihat tugu itu, dia ingin kembalikan kepada seluruh kepentingan rakyat-rakyat Amerika. Bung Karno melihat, pulang. Beliau ingin menjadikan anak bangsa ini cita-citanya lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Generasinya lebih emas dibandingkan dengan Amerika pada saat itu. Maka secara singkat, dibangunlah tugu yang lebih tinggi ini. Dikumpulkanlah semua energi. Dari mulai Aceh menyumbang emas, diletakkan di atasnya. Karena kita tidak hanya menginginkan generasi yang hebat menjulang tinggi, tapi dari presiden pertama, diharapkan semua anak cucu bangsa ini memiliki cita-cita yang tinggi dan punya lapisan emas dalam setiap gerak langkahnya. Dan tahukah Anda, saat ini dibangun, tidak mungkin mendapatkan itu kecuali ada kekuatan spiritual. Jiwa moral di dalamnya, karakter moral. Membentuk karakter intelektual, melahirkan karakter kinerja. Maka ditarik garis lurus dari Tugu Monas ini, bertemulah Istiqlal. Di depannya ada katedral, disemangati dengan jembatan silaturahim, diteruskan pancarannya, sekitarannya, ada pura, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Kalau kita tarik garis lurus, semuanya memiliki nilai-nilai spiritualitas untuk membangun negeri ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada TNI yang telah menginspirasi kembali di tahun ini. Ini adalah hari yang bersejarah. Mudah-mudahan menyatukan kita semua, memberikan kekompakan. Tugas kita sampai 80 tahun Indonesia merdeka belum tuntas. Kita baru Indonesia. Sementara kita mengumandangkan lagu kebangsaan kita menuju Indonesia Raya. Ini belum raya, kita masih Indonesia.
Membangun Indonesia Raya harus membangun jiwanya, membangun raganya. Selama ini kita belum menyatukan keduanya melalui di tempat indah yang ini, forum yang baik ini. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini menguatkan jiwa dan raga kita untuk membangun Indonesia Raya dari Monas dengan Tugu Emas menuju Indonesia Emas 2045 dari Sabang sampai dengan Merauke. Mari kita berdoa, tundukkan hati kita. Yang doa ini tentu nanti akan dilengkapi kembali oleh para tokoh-tokoh agama kita untuk melengkapinya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji-Mu. Berterima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan hadirnya TNI selama 80 tahun berkehidupan mendampingi bangsa ini. Terima kasih ya Allah. Nahmaduka wa nusalli ala nabiyyikal karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mampu meneladani kebaikan beliau. Dan dengan kebaikan itu kami gunakan untuk membangun bangsa dan membangun kehidupan yang harmoni. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Duhai Allah, Tuhan kami, jika ada satupun yang hadir di sekitaran Monas ini membawa salah, mohon gugurkan kesalahannya, hilangkan dosanya, sehingga keluar dari tempat ini semua kami menjadi orang baik yang Engkau ridhai. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami dalam giat kami kegelisahan, maka mohon, jangan biarkan ada satupun meninggalkan tempat ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada di acara ini, sampai esok ke puncaknya, kesulitan-kesulitan yang tidak mudah kami hadapi, mohon ringankan, hilangkan, dan mudahkan seluruh kesulitan dan urusan-urusan kami. Allahumma barik ya Allah jami'a ahla al-askar Indonesia. Allahumma ahyaha wa amwataha ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan seluruh karunia kebaikan, rahmat-Mu, kesehatan, kemuliaan kepada seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, baik yang masih membersamai kami dalam tugas ataupun yang telah meninggalkan kami kembali kepadamu. Terangi kuburnya ya Arhamar Rahimin, sabarkan keluarganya, sejahterakan dan berikan kami kemampuan untuk menyambung tali kasih dengan keluarga sehingga menjadi keluarga yang satu dan padu. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan menunaikan tugas dengan baik dan sempurna kepada seluruh unsur TNI, baik pimpinan sampai dengan prajurit yang diberikan tugas dan amanat dari negara. Allahumma hafid biladana Indonesia, waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha, wa wahidna wa janibna minat tafruqah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Satukan rakyatnya, satukan pemimpinnya, dan jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Wahfad umara'aha wahdihim liyahtadu ilaika ya Arhamar Rahimin. Berikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada seluruh pemimpin bangsa ini agar mampu menunaikan tugas dengan baik, berkeadilan, dan meringankan hisab saat kembali kepadamu. Allahumma hfad ulama'aha waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, jaga tokoh-tokoh agama di bangsa ini. Satukan dalam kebinekaan yang baik. Berikan kami petunjuk untuk mencerahkan umat dan jauhkan kami dari sifat-sifat yang saling menjatuhkan dan memporak-porandakan. Ikhlaskan kami dalam membimbing umat guna membawa bangsa ini cerah menuju Indonesia emas yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih. Jauhkan kami dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak Engkau ridhai, yang mengundang murka-Mu. Yassir lana umurana wa yassir lana ma tuwaffiquhu ya Arhamar Rahimin hatta nihayatuha ghadan fi yaumul askar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhirnya kami mohon, mudahkan urusan kami. Lancarkan giat TNI kami sampai esok tuntas dengan baik, sehat, damai, inspiratif, dan memberikan kebahagiaan dan kebanggaan untuk bangsa, negara, dan rakyatnya.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga berkenan. Sebelum saya tutup dengan salam, jika saya katakan TNI, mohon jawab dengan prima. Kita tes ya. TNI, prima. Kalau saya katakan Indonesia, katakan 3 kali, jaya, jaya, jaya. Indonesia, TNI, 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 Indonesia, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.